Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sudah melihat ya, bahwa pada malam hari ini telah terjadi sebuah insiden kecelakaan yang mana ada dua kereta yang mengalami tabrakan. Kejadian ini terjadi di stasiun Bekasi Timur, yang mana kereta jarak jauh, yaitu kereta yang biasa digunakan untuk lintas kota, ditabrak oleh kereta rel listrik atau kereta cepat. Sampai detik ini belum ada informasi korban jiwa. Teman-teman bisa lihat, silahkan di beberapa postingan dari teman-teman Facebook saya. Mari kita doakan semoga para korban diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga tidak ada korban jiwa. Seperti itu ya. Kejadian ini terjadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 April tahun 2026. Kejadian ini terjadi pada pukul sekitar 21:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari ini, mari kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa dan semua tetap kondisional baik-baik saja. Ini pertama kali saya melihat dari postingan teman saya, yaitu Mas Eko. Lalu ada postingan dari teman saya, Mas Abdul Aziz ya. Keduanya posisi sedang menaiki kereta lintas daerah atau kereta jarak jauh. Nah, gerbong yang paling belakang, yaitu gerbong yang berisi penumpang wanita, itu ditabrak oleh kereta listrik, kereta rel listrik ya, kereta cepat. Dan kondisinya teman-teman bisa lihat di gambar yang saya tampilkan, lumayan parah. Semoga tidak ada korban jiwa. Walaupun seperti itu, memang berbeda kalau dibandingkan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu di Bintaro. Itu memang beda. Hanya saja ini tetap namanya kecelakaan, tetap disebut parah ya. Oke, dari itu mari kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada korban jiwa. Dan untuk keterangan selanjutnya, mari kita simak perkembangan di media sosial. Biasanya diupdate jumlah korbannya berapa, kemudian nanti pemicunya itu apa, jadi kenapa bisa terjadi kecelakaan seperti itu, nanti supaya bisa dijelaskan oleh yang berkaitan ya. Apakah karena sudah malam, kondekturnya ngantuk, atau masinisnya ngantuk. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh yang berkaitan. Maka dari itu, himbauan saya kepada teman-teman, sebelum melakukan sebuah perjalanan, baik itu jarak jauh, jarak dekat, itu sama aja ya, kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan kita, supaya diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga bisa sampai kepada tujuan yang kita tuju dengan selamat tanpa suatu halangan apapun. Karena tidak hanya di Bekasi Utara ini ya, di kota saya pun, kota Kendal itu hampir setiap hari ada kecelakaan. Padahal perjalanan paling di bawah 15 km ya, jarak tempuh sekitar segitu, akan tetapi masih saja ada yang mengalami kecelakaan. Itu hampir setiap hari ada informasi kecelakaan di Facebook group. Jadi di kota saya Kendal itu ada Facebook group. Dan itu kecelakaan bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun. Maka dari itu kita agar lebih berhati-hati ketika keluar rumah, supaya bisa berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesehatan, keselamatan, dan dapat sampai ke lokasi apa yang kita tuju dengan selamat. Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk kecelakaan ini
memang dari teman Facebook saya yang posting baru 2, tapi ini lumayan lumayan ngeri ya. Jadi gerbong belakang ditabrak. Kemungkinan ada salah lain. Kalau faktor seperti itu biasanya bukan dari kondekturnya atau masinisnya, tapi karena salah lane yang kontrol relnya ya. Tapi juga bisa jadi dari masinisnya salah koordinasi. Mungkin dari pihak pengatur relnya udah memberikan rambu-rambu, tapi masinisnya mungkin sedang tidak fokus atau bagaimana. Ya, itu kan di luar kendali kita, misal selaku penumpang ya. Jadi kita hanya bisa berdoa, semoga perjalanan yang kita tempuh, semoga perjalanan yang keluarga kita tempuh itu diberikan kelancaran, kemudahan, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Oke, kalau teman-teman mungkin jarak jauh, naik motor bisa lebih berhati-hati. Misal jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam atau setengah jam, teman-teman usahakan berangkat lebih awal 15 menit sehingga tidak terburu-buru seperti itu. Nah, kalau untuk kereta api memang kita tidak bisa berbuat banyak ya. Minimal kita hanya bisa berdoa, mempersiapkan diri, dan fisik kita harus fit, itu aja. Sehingga ketika ada insiden yang tidak diinginkan, fisik kita masih ada kekuatan, masih fresh, masih bisa untuk bergerak seperti itu. Tidak shock, tidak mudah shock karena fisiknya udah fresh, fit, dan siap untuk menghadapi segala kondisi yang ada. Baik, sekali lagi mari kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yaitu tabrakan kereta api, terutama teman-teman Facebook kita, karena walaupun sekedar teman Facebook, kita juga berteman dengan beliau-beliau. Salah satunya Mas Eko ini saya juga sering mengikuti postingannya, dan Mas Abdul Aziz ini juga saya sering mengikuti postingannya. Dan ini terjadinya masih baru ya, baru beberapa menit yang lalu. Jadi mungkin masih sedikit yang tahu karena jam segini biasanya sudah pada istirahat. Paling mulai rame, mulai hype itu besok pagi ini. Besok pagi pada bangun tidur mungkin pada membuka Facebook, membuka Thread, membuka YouTube. Itu nanti baru ada infonya seperti itu. Baik, dari saya sekian. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang mungkin kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan saudara kita, keluarga kita, diri kita selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Salam.